Yeay, alhamdulillah. Masih dengan tema kita, ini dia rezeki unik yang jarang disadari setelah menikah. Masya Allah, Ustadz Syam, boleh dong mau nanya nih tentang kesehatan bagi pasangan suami istri baik lahir maupun batin. Karena menjadi penyemangat dan memberikan dukungan satu sama lain. Biasanya kan kadang suka ngomong, wah Masya Allah habis nikah gendutan bahagia ya. Tapi kok ada aja pasangan yang setelah menikah malah jadi sakit gitu batinnya, pikiran itu jadi banyak gitu. Dan banyak orang yang terlihat bahagia di luar, tapi ternyata subhanallah summa naudzubillah min dzalik summa naudzubillah tuh ternyata banyak masalah gitu kan. Banyak yang kita lihat, ih kayaknya baik-baiknya jeng, tiba-tiba ada perpisahan, tiba-tiba ada apa. Naudzubillah min dzalik itu kenapa dan bagaimana kita bisa selamat dari cobaan seperti itu? Silakan. Terima kasih Kak Caca, tabe guru kami Ustaz Maulana Habib Muhammad, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di mimbar mulia Islam itu indah, kami sering sampaikan tolak ukur kebahagiaan itu tidak mesti yang dikatakan yang habis menikah mesti bahagia. Ada yang disebut di dalam Al-Quran orang yang tidak menikah tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Maryam binti Imran alaihissalam. Maryam itu tidak punya pasangan tapi ternyata menjadi seorang yang akan memimpin para wanita nanti di hari kiamat. Kalau dikatakan kalau cepat nikah mesti bahagia, Ibunda Khadijah telat tuh ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 40 tahun baru ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan punya anak baru bahagia, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha enggak dikasih anak tuh sama Allah, seumur hidupnya beliau hanya mengabdikan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajar para sahabat, mengajar para tabi'in karena banyak meriwayatkan hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menikah dan bahagia juga banyak, subhanallah. Maka ketika dikatakan ada orang yang setelah menikah justru ternyata menjadi beban pikirannya. Betul, kenapa? Karena semua orang menjadi pemimpin. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di akhir doa tadi kita ucapkan waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Karena setelah menikah ada tanggung jawab kita sebagai imam. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nanti anak perempuan ibu akan mengenakan hijab syar'i. Ketika ditanya kenapa pakai hijab syar'i? Dulu mama pakai begini juga. Maka mamanya ini imam bagi si makmumnya tadi, anaknya. Kenapa rajin ke masjid? Dulu papa rajin ke masjid, aku ikut papa. Subhanallah. Maka ini PR dan tanggung jawab yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah menikah. Bukankah kita dalam pernikahan itu mempunyai kewajiban masing-masing, kewajiban istri terhadap suaminya, kewajiban suami terhadap istrinya, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka biar enggak kepikiran banget, kembali lagi niatnya menikah karena ibadah. Apapun yang dilakukan kalau bisa berpotensi dapat pahala, maka lakukanlah. Bahkan hal-hal kecil seperti sentuhan suami dan istri, seperti mengambilkan air, itu adalah pahala yang besar di sisi Allah. Kalau pemikirannya cari pahala aja, subhanallah mesti akan sehat lahir batin. Jadi itu semua tergantung mindset ya. Mindset. Tujuannya kita gimana? Kalau gandengan tangan aja tuh katanya meruntuhkan dosa-dosa kecil itu bener ya? Iya dong. Masya Allah, Jadi tabarakallah. tujuannya cari pahala. Masalahnya sekarang ada juga orang kalau nggak ribut nggak seru ya, cari ribut kayaknya. Subhanallah. Siapa sih itu? Ada aja. Temennya Ustadz Syam ya? Kita doain dia sehat lahir batin ya Ustadz ya. Amin Allahumma amin. Jazakallah. Kasih tepuk tangan dong Bu. Luar biasa. Nah Habib, sekarang kita mau belajar nanya sama Habib nih. Ini saya paling suka nih. Sedekah paling baik adalah sedekah terhadap Istri. saya paling suka banget, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kadang-kadang subhanallah, masih banyak yang kurang saat itu campersnya pada ketawa-ketawa semua senyum. Udah pada sedekah belum sama istrinya? Ya kan? Tapi kadang-kadang tuh kok ada suami yang kadang-kadang kurang sadar gitu. Justru kalau nraktir temennya, wih pokoknya kelihatan gagah lah gitu. Kelihatan banyak duit depan teman-temannya Bu ya. Tapi kalau depan istri sendiri kelihatan kayak paling susah gitu. Oh, gitu. Nah itu gimana cara menyadari itu Bib? Mohon tausiahnya. Baik. Terkadang sebelum kita bahas nih, tapi memang
ketika kita memberikan nafkah terhadap istri, kepada anak-anak itu bernilai pahala sedekah. Sebenarnya kadang-kadang istri yang nggak paham, udah dikasih sedekah setiap hari, suaminya nggak dibebasin, dikurung aja kayak burung. Artinya ketika sekali-sekali boleh buat teman-teman, karena setiap hari nafkah buat istri, buat teman-teman kan nggak setiap hari. Kecuali kalau buat teman-teman setiap hari itu bermasalah ketika dia pelit kepada istrinya, pelit kepada anak-anaknya, itu yang tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atida qurba, siapa sih orang yang berhak kalian nafkahi adalah orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri kita dan anak-anak kita. Mereka orang-orang yang terdekat yang memang mungkin kita jangan memandang orang-orang jauh dulu. Orang-orang jauh Masya Allah mereka insya Allah dapat dari rezeki yang lain. Kalau memang keluarga sudah dibutuhkan, karena pahala sedekah itu berarti kita sedekah itu setiap hari. Orang itu sedekah setiap hari. Cuma kalau hanya mengandalkan keluarga saja, ketika kita punya kelebihan uang, tidak juga sedekah keluar, itu namanya pelit. Makanya Nabi katakan setiap pagi, sedekah pagi itu adalah menimbulkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan keluarga kita, baru kita keluarkan uang kita untuk orang lain. Bahkan Nabi itu sampai mengajarkan ketika kau meninggal, Nabi itu mengatakan jangan kau tinggalkan anak-anakmu itu dalam keadaan miskin. Kalau kita punya uang, jadi jangan sedekahkan semua. Ada seorang sahabat bertanya sama Nabi SAW, bolehkah disedekahkan semuanya? Kata Nabi tidak boleh. Setengahnya kata Nabi tidak boleh, seperempatnya kata Nabi juga tidak boleh. Artinya jangan kau tinggalkan anak-anakmu atau istri-istrimu dalam keadaan miskin atau dalam keadaan susah. Maka kita masih muda nih laki-laki khususnya para suami, bahagiakan istri, jangan bahagiain istri orang. Subhanallah. Ya, kita bahagiakan istri kita sendiri. Istri yang memberikan pahala buat kita, masak, Masya Allah ada mungkin yang mencuci baju, atau mungkin ada yang nerika. Kita pandang itu Masya Allah, kita senangkan, bikin senyum. Sehingga keringat yang netes dari istri tersebut bisa menjadikan atau menimbulkan dari istri tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bib, kalau misalkan setiap hari suami, kita doain suami-suami kita sehat walafiat lahir batin ya Bu. Tambah sayang, tambah cinta sama kita. Nah kalau kita dapat uang dari suami, terus istri terima uang, istrinya pengen ngasih ke keluarganya tuh harus izin apa enggak sama suami? Boleh kalau memang sudah uang dia. Oh jadi dikasih? Dikasih ini itu buat memang kamu. sudah punya dia, terserah dia buat apa. Oh, tapi kalau ngambil yang punya suami harus izin wajib. harus ngomong dulu. Baik, jazakallah khair Bib, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ibu-ibu mau curhat lagi nggak? Masuk lagi deh kita ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat angkat tanganmu? Yang mana ya? Yang sebelah sini dulu deh nih paling semangat nih Ibu, silahkan. Silahkan maju ke depan Bu. Ustadz Syam, Ustadz Maulana boleh silahkan izin. Silahkan Ibu di tengah-tengah. Nama saya Atika dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Kalirjo, Lampung Tengah. Baik, Ibu Atika mau curhat tentang apa? Ustaz. Iya. Dipeluk. Iya. Kenapa Ibu? Saya sedih banget. Saya itu punya saudara. Kemudian tekanan ekonomi. Mic-nya dipakai Bu, mic-nya. Ya. Istrinya pergi ke luar negeri. Awalnya memang mengirim lancar. Nggak taunya istrinya selingkuh. Dan menikah sih sampai punya anak satu. Kemudian dia itu sakit parah dan buta. Nggak bisa melihat. Kemudian dipulangkan ke keluarganya. Dan suaminya itu nggak mau bekerja lagi, stres lah ya. Dan anaknya morat-marit. Dan Ustadz itu tidak hanya terjadi di keluarga, di saudara saya. Di lingkungan saya pun banyak, di Kalirjo itu yang seperti itu. Aduh, tolong Ustadz. Subhanallah. Ustadz Syam gimana nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan kita menjaga diri kita itu belumlah sempurna seorang beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Apa yang dilakukan ibu pagi hari ini bukan membuka aib saudaranya, bukan membuka aib kampungnya, tapi dia berusaha mencari solusi bagaimana agar tidak terjadi lagi dan dicegah dan tidak terjadi kepada anak keturunannya. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah kasih keberkahan dari langit dan bumi. Maka ibu pesankan kepada keluarga terdekat untuk menjaga keimanan dan ketakwaan. Artinya menjaga sholatnya, menjaga apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalankan semuanya sesuai dengan syariat. Kalau sudah ada yang menyalahi syariat, maka jangan salahkan takdir kalau memang ada efek buruknya, subhanallah. Jadi kalau memang sudah jalankan sesuai dengan syariat, kalaupun ada nanti musibah yang menimpa, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal sudah menyalahi syariat, seperti ibu tadi cerita, mohon maaf ada pasangan yang selingkuh, itu kan sudah jauh dari syariat. Kemudian ada yang begini-begini segala macam, suaminya tidak mau menafkahi lagi karena stres. Ini kan jauh dari syariat. Maka kalau sudah begini, kalau ada efek buruknya, mau menyalahkan siapa? Itu salah diri kita sendiri. Maka tugas ibu mencegahnya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang sudah diatur sama Allah dan Rasulnya. Wallahu taala. Silakan Ustadz Maulana. Mohon maaf tanpa menyinggung siapapun. Disinilah peranannya pemerintah bagi pekerja-pekerja yang akan bekerja di luar negeri. Ya, devisa negara ya. Ini bagus. Apa nama? TKW, WN. Pejuang devisa. Oh ya. Para pejuang devisa TKI, tenaga kerja Indonesia yang keluar selain dibekali keterampilan, kemampuan, juga dibekali keimanan. Ya, gimana kecintaan sama keluarga. Apalagi kalau dalam hal ini, maaf, perempuan. Perempuan ini kan harus ada yang menjaganya, tanggung jawabnya. Dan sebaiknya tetap kembali bahwa yang kewajiban menafkahi keluarga adalah laki-laki. Dan pun kalau ada perempuan yang bekerja, bukan sebagai kewajiban sebenarnya. Hanya untuk membantu keluarga, perekonomian keluarga. Dan bukan kewajibannya dia. Nah dari sini juga kita bisa belajar bahwa tugas laki-laki bukan hanya seputar nafkah, bukan. Tapi ada kewajiban untuk mendidik pasangan. Subhanallah. Didik pasangan, karena tetap tanggung jawab laki-laki. Baik. Bagaimanapun perempuan mencari nafkah, tetap laki-laki tanggung jawab. Tetap tanggung jawabnya laki-laki, wanita fungsinya hanya membantu, sifatnya hanya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu Atika. Sudah cukup Bu. Oke silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Terima kasih guru-guruku. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Ustadz masih ada yang mau curhat juga ya. Ustadz siapa yang mau curhat boleh angkat tangan. Angkat tangan yang mau curhat. Angkat tangan. Oke, Ibu silahkan. Ibu boleh ke tengah-tengah. Habib silahkan Habib. Yuk. Siapa namanya? Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Ya pun. pun. Izin bertanya Ustadz, nama saya Ibu Endang Widoretno dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Kalirejo, Lampung Tengah. Baik, Ibu Endang mau curhat tentang apa Bu Endang? Iya, kalau tadi ditayangkan itu tadi ada suami tangguh, saya mau bertanya tentang istri tangguh. Iya. Gak mau kalah ya. Nggak mau kalah Ustadz. Kalau masa suami terus yang tangguh, istri juga ada yang tangguh. Kan ada namanya Wonder Woman ya. Oh iya, Iya, itu maksudnya Ustadz. gimana Bu? Gini Ustadz, kalau ada teman saya itu kebetulan dia menjadi tulang punggung keluarga. Jadi segala sesuatunya kebutuhan dalam rumah tangga itu benar-benar sang istri yang menanggung, yang dengan bekerja di luar negeri yaitu menjadi TKW. Cuma sayangnya Ustadz, mirisnya Ustadz, suami yang di rumah itu kok malah nikah lagi. Subhanallah. Iya. Ustadznya kok balik kanan. Kok malah Sakit nikah hati. lagi. Iya nikah lagi. Nah yang saya tanyakan di sini Ustadz ya. Kalau seorang istri itu kan memang wajib taat dan patuh kepada suami. Bahkan segala sesuatunya itu harus mohon ridho dari suami. Kemudian bahkan surga seorang istri ada pada suaminya. Benar Tat gitu Tat? Bener. Nah sekarang yang saya tanyakan bagaimana hukum dan kewajibannya seorang istri yang bekerja keras menghidupi keluarga tapi suaminya
selingkuh. Apa masih Subhanallah. harus Tapi suaminya kerja nggak, Bu? Suaminya kerja nggak? Enggak, Mbak. Oh, suaminya nggak kerja. Enggak, Makanya enggak. istrinya Jadi harus uang yang kerja. dipakai itu dikirimi oleh istrinya itu Istrinya. justru dipakai nikah. Subhanallah. Habib gimana Habib? itu tanggapannya Gimana Habib? Ya Allah subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Masya Ustaz Allah. yang gemes. Makanya suami itu kan tanggung jawab, semua nafkah itu tanggung jawab buat suami. Tapi apabila si suami tidak mampu, kemudian istri boleh membantu perekonomian suami. Boleh dia membantu asal dia bisa menjaga dirinya. Tapi ada suami yang tahu diri, ada suami yang tidak tahu diri. Ya. Yang tidak tahu diri ini yang tadi modelnya sudah istri Masya Allah capek kemana-mana. Makanya baiknya seorang istri itu kalau bisa cari uangnya nggak usah jauh-jauh. Karena kadang-kadang kan suami itu butuh juga biologis. Artinya jadi kalau bisa nggak terlalu jauh, di situ saja semaksimal mungkin dekat rumah suami supaya bisa pulang ke rumah. Kadang-kadang bertahun-tahun kan dia bingung juga gitu. Maka bukan selingkuh sih, kalau selingkuh itu kan melakukan hal yang haram. Nikah lagi itu kan tidak dikatakan selingkuh. Tapi kurang bagus lah buat suaminya kalau dia tidak sabar, kasihan istrinya. Subhanallah. Ustadz Maulana silakan. Seorang wanita. Memang enggak apa-apa saya di madu, ada istri kedua, ada ketiga. Tapi dalam artian kalau seorang wanita tidak ridho, boleh mengajukan gugatan. Namanya hulu. Kalau tidak, tapi kalau dia ridho, tapi ini kasusnya bikin sakit hati sih. Dia udah ditanggung lagi, nggak tahu diri nikah lagi dia. Kan sakit hati kan. Maka seorang wanita boleh untuk mengajukan. Itu. Tapi saya tidak sarankan perceraian ya. Tidak sarankan mengajukan gimana solusinya kepada suami, mau lanjutin nggak atau mau kepada saya. Baik. Makanya Islam tidak mengharamkan Tidak, perceraian, tidak tapi membolehkan. membolehkan. Jadi silakan dimusyawarahkan ya Bu ya. Dimusyawarahkan. Baik, terima kasih kepada guru-guruku dan seluruh jamaah Islam itu Indah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi